Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Selamat datang di kawasan tempat pelelangan ikan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal. Salah satu sumber sampah plastik di laut berasal dari aktivitas perikanan tangkap. Penelitian yang dilakukan Destructive Fishing Watch Indonesia di Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, Kota Tegal, menemukan potensi sampah plastik yang terbuang ke laut berupa kemasan dari perbekalan makanan dan minuman mencapai rata-rata 30 kg untuk setiap kapal perikanan berukuran di atas 30 gross ton. Keperluan kapal itu kan banyak kan ya? Iya. Itu biasanya itu dibungkus pakai plastik atau pakai kardus? Sebagian plastik, sebagian kardus. Ya nanti kalau bersih-bersih dikumpul jadi satu, biasanya ditaruh di darat. Kalau nggak sempet, ya ke laut. Biasanya sih kalau banyak, bagus, terus apa itu bekas-bekas kimia itu, oli-oli kotor, kena arapnya. Oh gitu. Nasrul. 3R. Ini ada pilihannya. Apakah refuse, remove, sama recycle, artinya menolak, menghilangkan, mendaur ulang. Sampah campuran ada nggak? Udah bukan. Campuran ada. Sisa perbekalan minuman yaitu botol plastik menyumbang lebih dari 60% yaitu 20 kg dari total kebocoran sampah plastik dalam masa operasi penangkapan ikan kapal P3 Tegal Sari. Lebih dari 6 kg disumbangkan oleh kemasan makanan dan selebihnya disumbangkan oleh perlengkapan nelayan. Angka tersebut belum termasuk limbah B3, yaitu oli dan minyak goreng, serta alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Di tahun 2050 diprediksi bahwa akan lebih banyak sampah plastik di lautan dibandingkan dengan ikan. Upaya mitigasi pencegahan kebocoran sampah plastik ke laut dari operasi penangkapan ikan memerlukan sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak, agar prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan nantinya. Dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah di kawasan pelelangan dan menindaklanjuti peraturan daerah Kota Tegal nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah, dihimbau tidak membuang sampah sembarangan serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Program-program yang dilaksanakan DFV ini membantu kita dalam mewujudkan pelabuhan perikanan yang bersih. Masyarakat di sini di pelabuhan ini masyarakat perikanan baik yang beraktivitas di kapal sebagai usaha pengolah ikan dan sebagainya, mereka mempunyai kesadaran yang meningkat. Masyarakat nelayan itu kalau kita memberikan peraturan dia protesnya banyak, tapi ini tadi hampir tidak ada protes, memang nggak ada malahan. Usul-usul ya pasti itu menjadi lebih bagus lagi. Ini menjadi satu hal yang sangat positif untuk dapat mewujudkan pelabuhan perikanan yang bersih. Untuk mengurangi kebocoran sampah plastik di laut dari aktivitas kapal perikanan, setiap pemilik atau nahkoda kapal perikanan yang akan mengurus perizinan berlayar di kantor pelabuhan perikanan wajib untuk mengisi data sebagai penerima sarana pewadahan sampah yang telah disediakan di tahap awal.
Petugas Kesyah Bandaran Pelabuhan Perikanan lalu akan meminta pemilik atau nahkoda kapal perikanan untuk menyampaikan kepada seluruh awak kapal perikanan yang akan ikut dalam trip penangkapan agar tidak membuang sampah plastik ke laut, melakukan pemilahan sampah, dan menempatkan sampah kemasan, perbekalan makanan, minuman, serta perlengkapan pribadi ke dalam perwadahan sampah yang telah disediakan selama trip penangkapan ikan berlangsung. Nahkoda kapal perikanan wajib membawa kembali sampah-sampah tersebut ke pelabuhan untuk disetorkan di fasilitas penerimaan yang telah disediakan dan melaporkannya kepada petugas Kesyah Bandaran pada saat kedatangan di pelabuhan perikanan. Petugas Kesyah Bandaran akan mencatat jumlah sampah yang telah dibawa kembali untuk selanjutnya ditangani oleh unit kerja pengelolaan sampah pelabuhan perikanan. We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Kami sedang melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada nahkoda maupun pengurus kapal atau ABK. Karena selama ini kesadaran masyarakat nelayan setiap kali melaut pulangnya tidak membawa sampah. Boleh kita berikan apresiasi dong untuk Indonesia. Bagaimana berbagai pihak ini terlibat untuk sama-sama mendukung target-target yang diharapkan tersebut. Mantap. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. Untuk menjangkau lebih banyak pihak dalam memberikan edukasi pengelolaan sampah plastik, DFW Indonesia melaksanakan rangkaian kegiatan lokakarya melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, sektor swasta, dan komunitas di tingkat lokal dan nasional untuk berbagi pembelajaran dan pengalaman berkaitan upaya penanganan sampah plastik dan menegaskan komitmen bersama untuk melawan sampah plastik di laut. Hasil kegiatan salah satunya adalah terbentuknya gerakan bersama. Gerakan Satu Kapal Nelayan, Satu Karung Sampah untuk memastikan bahwa setiap kapal nelayan tidak membuang sampah plastik lagi ke laut, terutama dari perbekalan yang mereka konsumsi selama trip penangkapan ikan. Sampah plastik, kita akan terjun lapangan terkait dengan pengenalan poster dan pembagian karung-karung. Gerakan Satu Kapal Nelayan Satu Karung Plastik ini adalah gerakan inisiasi yang dipelopori oleh Destructive Fishing Watch, juga beberapa teman-teman kita dari Fantri, dari WCD, juga dari beberapa kelompok aktivis masyarakat yang memang konsen terhadap lingkungan, khususnya sampah yang ada di daratan dan di lautan. Harapan dari kegiatan ini adalah selain berkurangnya kebocoran sampah di laut, juga memberikan kesadaran baru kepada masyarakat bahwa laut yang kotor akan menyebabkan ikan-ikan juga berkurang. Oleh sebab itu, kita menginisiasi gerakan ini minimal untuk bisa membawa kembali sampah perbekalan para nelayan, khususnya nelayan-nelayan yang ada di Tegal Sari ini, untuk bisa kembali ke darat.